Shen Li masih bertanya-tanya tadi, kenapa berita tamasya putra bungsunya begitu cepat sampai ke telinga Miao Qinghe. Ternyata seseorang dari Liga Wu lah yang menemukan tempat ini. Shen Li sama sekali tidak tertarik dengan cara Miao Qinghe berhubungan dengan orang-orang dari Wu Meng. Dia hanya merasa otak kedua wanita ini dipenuhi air. Organisasi seperti Liga Bela Diri masih ingin menguasai suku penyihir di selatan Xinjiang. Kuncinya adalah Luo Li, seorang gadis muda, naif, tetapi bahkan Miao Qinghe pun tiba-tiba menjadi begitu naif. Mungkinkah penampilanku sudah kembali muda dan pikiranku menjadi kekanak-kanakan? Jika tidak, itu berarti Miao Qinghe berpikir dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung Luo Li. Shen Li segera mencibir dan berkata, aku hanya bertanya-tanya mengapa pemimpin klan Miao begitu baik hari ini dan berinisiatif untuk bertemu dengan kami. Ternyata dia tidak ingin membicarakan pernikahan, tapi ingin meminta pertanggungjawabannya. Dia menoleh untuk melihat Luo Li lagi, janggutnya bergetar, nak, tidak masalah jika aku memberitahumu secara langsung. Putra kecilkulah yang lucu dan meninggalkan mayat untuk membunuh beberapa orang biasa. Kamu dapat mengambil milikku kata-kata yang tepat denganmu. Kembalilah ke pemimpin aliansimu dan dia akan membuat keputusannya sendiri. Bagaimana bisa Shen Li takut pada Wu Meng? Hal seperti ini bukannya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika menyangkut suku sihir di Xinjiang Selatan, orang-orang di aliansi bela diri akan secara sadar berhenti mengejarnya. Orang bodoh seperti Luo Li sangatlah jarang. Levelnya tidak sama, Shen Li tidak repot-repot berdebat. Tapi Luo Li tidak mempercayainya sama sekali. Dia masih berkata dengan wajah dingin dan cantik, saya akan melaporkan dengan jujur apa yang baru saja Anda katakan kepada pemimpin aliansi, tapi saya juga akan mengambil kembali pembunuhnya. Ketika Shen Li bertemu dengan orang yang begitu bodoh untuk pertama kalinya, matanya tiba-tiba mengembun, dengan cahaya samar yang menyinari. Dia menatap langsung ke arah Luo Li dan berkata, nak, tahukah kamu jika kamu tidak begitu cantik, kamu akan menjadi jiwa yang mati di bawah telapak tanganku. Tidak masalah jika kamu mati demi menegakkan keadilan. Keadilan, anak muda, kamu bodoh. Izinkan aku mengajarimu apa itu keadilan. Shen Li mencibir, dan aura dingin meledak, seketika membuat semua orang yang hadir menjadi pucat. Selain mampu mengendalikan zombie, Shen Li sendiri juga merupakan seorang praktisi yang sangat sakti. Kekuatan, bukankah itu keadilan? Tepat ketika Shen Li hendak meledak, seorang pemuda tiba-tiba menghentikannya, ayah, tunggu sebentar. Pemuda itu mendekat ke telinga Shen Li dan membisikkan beberapa kata. Dia adalah Shen Zuo, putra tertua Shen Li. Wajahnya lebih pucat dibandingkan orang biasa, dan dia terlihat tidak bernyawa, sangat kontras dengan kulit gelap Shen Li. Jika Shen Zuo tidak berteriak, dilihat dari warna kulitnya, tidak akan ada yang mengira bahwa dia dan Shen Li akan memiliki hubungan ayah anak. Setelah Shen Zuo selesai berbicara dengan suara rendah, aura Shen Li dengan cepat menjadi tenang. Dia melirik ke arah Luo Li dan berkata, nak, kamu beruntung. Putraku menyukaimu. Mohon-mohon padaku untuk mengampuni hidupmu. Tunggu untukmu. Cukup ikuti kami kembali ke klan zombie, tidak perlu kembali ke aliansi bela diri. Apa yang dikatakan Shen Li sangat mendominasi. Sepertinya itu sebuah perintah. Tapi Miao Qinghe dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Ketika Shen Li ingin mengambil tindakan sekarang, mereka tanpa sadar melihat ke arah Lu Yun dan melihat bahwa Lu Yun telah mengangkat tangannya. Mereka semua tahu kekuatan Lu Yun, dan jika dia mengangkat tangannya, Shen Li pasti akan bernasib buruk. Namun, Shen Li beruntung dan dihentikan oleh putranya, jadi Lu Yun tidak mengambil tindakan, membiarkan Shen Li melarikan diri untuk sementara. Namun, setelah satu musibah datanglah musibah yang lain. Apalagi sifat bencana kedua jauh lebih serius dibandingkan bencana pertama. Awalnya Shen Li hanya menolak bekerja sama dalam penyelidikan Luo Li, tapi sekarang dia benar-benar berkata bahwa dia ingin mengambil Luo Li kembali dan menjadikan putranya seorang wanita. Jalan menuju neraka menjadi semakin menyenangkan seiring berjalannya waktu. Sementara semua orang bersuka cita atas kemalangan mereka, tindakan Shen Li dan putranya selanjutnya membuat semua orang menyebut mereka hebat. Shen Li menatap Miao Qinghe dengan dingin dan berkata, kepala klan Miao, meskipun putraku telah jatuh cinta pada seseorang, dia hanyalah seorang seniman bela diri, cocok untuk menjadi selir. Selain itu, kita harus memilih seseorang dari sukumu. Wanita itu kembali. Kemudian, Shen Li berkata dengan nada mendominasi, nak, kamu dapat memilih salah satu dari wanita Gu ini, dan aku akan melihat siapa yang berani untuk tidak setuju. Karakter kuat Shen Li terungkap, dan dia juga memberitahu Miao Qinghe bahwa perilakumu barusan membuatku sangat marah, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mendiskusikannya. Meskipun Miao Qinghe dan yang lainnya terlihat jelek, mereka semua menanggungnya. Mereka menunggu Lu Yun mengambil tindakan. Ketika Shen Li dan putranya melihat ini, mereka mengira Miao Qinghe lah yang ketakutan, jadi Shen Zuo menjadi semakin tidak bermoral, menunjuk seseorang dan berkata, hanya dia. Dia, semua orang melihat jari Shen Zuo dan sedikit terkejut. Karena orang yang dia maksud tidak lain adalah Xiao Qin. Agar tidak menarik perhatian, Xiao Qin sudah memakai topengnya lagi, tapi siapa sangka secara kebetulan, Shen Zuo masih akan memukulnya, dan itu luar biasa. Shen Li juga tertegun sejenak dan berkata, apakah kamu yakin ingin memilih yang memakai topeng? Bagaimana jika ada wajah jelek di balik topeng itu? Apakah kamu tidak takut membuat pilihan yang salah? Intuisi, kamu tidak mungkin salah, kata Shen Zuo dengan tegas.
Semua orang penasaran. Semakin mereka tidak diizinkan untuk melihat, semakin mereka ingin melihat. Semakin misterius lubang tersebut, semakin mereka ingin menjulurkan kepala dan berbalik. Ada begitu banyak wanita yang hadir, tapi yang ini memakai topeng, yang langsung membangkitkan rasa penasaran Shen Zuo. Dengan sosok sebaik itu, penampilannya seharusnya tidak terlalu buruk bukan? Untuk mundur selangkah, meskipun wanita bertopeng ini benar-benar jelek, lalu apa? Yang terburuk adalah dia akan diabaikan ketika dia kembali. Bagaimanapun, Shen Zuo sudah sangat puas dengan Luo Li, yang secantik peri. Dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk memuaskan rasa penasarannya. Ide yang sangat bagus. Namun, semua orang di klan Gu sudah berduka atas ayah dan anak di dalam hati mereka. Itu hanya saudara perempuan yang menyinggung dewa jahat, tapi kamu sebenarnya menyinggung mereka berdua berturut-turut. Tanda tanya, Xiao Qin awalnya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi setelah memakai topeng, masalah masih menemukannya. Marah. Tentu saja tidak marah. Dengan Lu Yun di sini, Xiao Qin merasa percaya diri, dan bahkan tiba-tiba mendapat ide untuk menjadikan masalah ini lebih besar, jadi dia berkata dengan lembut, apakah kamu yakin ingin memilih seorang gadis kecil? Suaranya tajam, manis, dan sangat menyenangkan. Semangat Shen Zuo terguncang, dan tubuhnya terasa mati rasa. Nak, aku yakin, aku akan memilihmu. Bisakah kamu melepas topengmu dan biarkan aku melihatnya? Shen Zuo segera mengangguk dan berkata, jika aku tidak terlihat baik, jangan membenciku. Xiao Qin terkekeh, dan perlahan melepas topengnya. Untuk sesaat, beberapa anggota klan pengusir setan zombie, termasuk Shen Li dan putranya, menatap Xiao Qin dengan cermat. Rasa ingin tahu adalah masalah umum di kalangan pria. Ketika mereka melihat wajah cantik di balik topeng Xiao Qin, orang-orang ini tercengang, terutama Shen Zuo, yang menelan tenggorokannya beberapa kali. Kecantikannya sebenarnya sama bagusnya dengan Luo Li. Ini yang terbaik. Ketika dia berpikir bahwa dia bisa memiliki dua gadis cantik pada saat yang sama, mata Shen Zuo lurus, seperti dua bola lampu besar yang baru dibeli, bersinar terang. Shen Li menepuk keningnya dan berkata, haha, tidak heran kamu harus memakai topeng. Apakah kepala keluarga Miao takut putrinya yang berharga akan direnggut? Sekilas mereka bisa menebak hubungan antara Xiao Qin dan Miao Qinghe karena mereka sangat mirip. Shen Li berkata dengan bangga, Zuoerku mempunyai visi yang unik, dan dia langsung mencapai sasarannya. Kepala klan Miao, kita akan menjadi mertua mulai sekarang. Haha, luar biasa, luar biasa. Dia bermaksud untuk merangsang Miao Qinghe. Semakin Anda tidak ingin kami memilih putri Anda, kami hanya ingin memilih putri Anda. Shen Li sangat bersemangat, dan janggut di wajahnya menari-nari, seolah-olah dia sedang merayakannya dengan gembira. Miao Qinghe menjadi semakin diam. Pada saat ini, Xiao Qin tiba-tiba memandang Shen Zuo dengan ekspresi main-main dan berkata, Tuan, jika Anda membawa kami berdua kembali sebagai gadis cantik pada saat yang sama, apakah tubuh Anda akan mampu mengatasinya? Mata Shen Zuo diluruskan, dia menatap Luo Li dan kemudian pada Xiao Qin. Dia begitu cantik hingga membuat dia terengah-engah. Dia menelan ludah dan berkata, kematian di bawah bunga peoni, bahkan hantu pun romantis. Tidak, dengan keindahan yang begitu memukau, jika hanya mendapatkan satu saja maka hidup Anda akan lengkap. Jika mendapatkan dua sekaligus, Anda rela kehilangan nyawa, namun jika tidak, Anda harus melakukannya dia. Mata Xiao Qin melengkung menjadi bentuk bulan sabit, dia menatap Shen Zuo dan dengan sengaja berkata dengan nada menghina, menurutku, kamu benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Dengan wajahmu yang terlihat sangat pucat, kamu pasti menderita kekurangan ginjal. Defisiensi ginjal. Shen Zuo tercengang. Pria mana yang bisa menerima kata-kata menghina seperti itu? Dia bisa. Siapa yang membuat orang menjadi gadis cantik? Shen Zuo berkata sambil tersenyum, warna kulit saya adalah bawaan lahir saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan fisik saya. Sebaliknya, saya sangat kuat, dan yang saya latih hanyalah zombie wanita, baiklah. Pokoknya, di malam hari, kamu akan tahu apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Meskipun Shen Zuo mengubah topik pembicaraan tepat waktu, dia secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa rahasia, yang membuat semua orang merasa mual. Ada banyak pria menjijikkan di dunia ini. Xiao Qin menekan ketidaknyamanan batinnya dan berpura-pura terkejut, apakah warna kulitmu secara alami seperti ini? Maka pasti ada paman Wang yang menyelinap ke sukumu. Laki-laki dari suku pengusir mayat kami semuanya bernama Shen, sama seperti wanita dari suku Gu semuanya bermarga Miao. Tidak ada yang namanya raja. Diam, Shen Zuo masih menjelaskan dengan serius, tapi Shen Li di sampingnya, ekspresinya berubah sangat jelek, dan dia memarahi dengan marah. Shen Zuo terpesona oleh kecantikannya, tetapi Shen Li masih terjaga. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Xiao Qin tidak mengajukan pertanyaan dengan tulus, tetapi mengambil kesempatan untuk menyakiti ayah dan anak. Namun, Shen Zuo juga memberikan penjelasan bodoh, yang membuat Shen Li merasa sangat malu. Kepala klan Miao, kamu putri yang berharga sangat nakal. Shen Li melirik ke arah Miao Qinghe dengan dingin dan berkata. Miao Qinghe juga mengandalkan kehadiran Lu Yun untuk merasa percaya diri. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sangat tenang, pertanyaannya agak rumit, tapi juga langsung pada intinya. Apakah semua pria di sukumu, kecuali kepala suku Shen, relatif putih? Ah! Sama seperti orang yang berdiri di belakang Anda sekarang, warna kulitnya sangat mirip dengan Anda. Petik 2.
Hanya kalian para pria yang memiliki rasa ingin tahu, bukan? Kami para wanita juga memilikinya. Miao Qinghe mengangkat alisnya dengan bangga. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi seorang tetua dengan kulit pucat yang sama yang berdiri di belakang Shen Li tiba-tiba berubah. Wajah Shen Li menjadi pucat. Ibu dan putrinya begitu sombong sehingga mereka tidak tahu siapa yang memberi mereka keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, para wanita Gu di sekitar mereka semua terlihat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ini berbeda dengan klan Gu yang diketahui Shen Li sebelumnya. Shen Li tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Miao Qinghe dan berkata, saya belum pernah mendengar bahwa Anda memiliki seorang anak perempuan sebelumnya. Saya bahkan tidak tahu kapan Anda memiliki seorang laki-laki. Sekarang tiba-tiba muncul. Mungkinkah Anda telah menemukannya? Semacam pendukung. Shen Li memiliki keraguan ini saat pertama kali bertemu Xiao Qin. Saat itu, dia berpikir untuk memberi peringatan pada Miao Qinghe terlebih dahulu, jadi dia tidak bertanya. Semakin aku memikirkannya sekarang, semakin salah jadinya. Miao Qinghe terlalu berani. Pertama dia membantu gadis dari Wu Meng untuk meminta pertanggungjawabannya, dan sekarang dia mengikuti putrinya dan membuat pernyataan yang memfitnah. Mereka pasti tidak akan mendapat manfaat apapun dengan menyinggung para pengusir setan zombie. Bagaimana Miao Qinghe bisa begitu bingung? Kemudian menghubungi Miao Qinghe, putri yang tiba-tiba muncul, Shen Li menduga bahwa Miao Qinghe pasti menyembunyikan seorang pria. Mungkin pria ini cukup kuat untuk menjadi pendukung klan Gu, jadi orang-orang ini tidak takut padanya. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Shen Li mendominasi, pemikirannya cukup jernih pada saat-saat kritis. Setelah berpikir sejenak, Shen Li berkata dengan hati-hati, Kepala klan Miao, jika Anda benar-benar menemukan pendukung, silakan keluar. Saya ingin melihat siapa orang itu. Bukankah pendukung hanya untuk perlindungan? Mengapa Anda tidak menunjukkannya untuk menunjukkan kekuatan Anda saat ini dan menyembunyikannya sebagai barang antik? Miao Qinghe tanpa sadar melihat sebuah sosok. Shen Li menangkapnya dan menoleh, melihat seorang pemuda yang agak familiar, dan merasa sedikit terkejut. Hanya dia, ilusi, tanda tanya. Pemuda itu secara alami adalah Lu Yun. Selama Shen Li tidak mengambil tindakan, dia akan mempertahankan postur menonton pertunjukan selama keseluruhan proses. Melihat semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya, Lu Yun tidak punya pilihan selain tetap bersikap rendah hati, jadi dia harus berkata, namaku Lu Yun, kamu juga bisa memanggilku Raja Tianzhen. Raja Tianzhen, Shen Li dan yang lainnya jelas terkejut. Segera setelah itu, ekspresinya seaneh yang dia inginkan. Tidak heran pria ini tampak familiar. Ternyata dia adalah Raja Tianzhen yang terkenal. Ketua klan Miao, apakah ini yang kamu sebut sebagai pendukung? Shen Li bertanya dengan heran. Raja Tianzhen sangat aktif di Kerajaan Naga, dan dengan banyaknya pemberitaan media, bahkan suku-suku di Xinjiang Selatan telah mendengar tentang dia, tetapi itu hanya bahan tertawaan. Saat pertama kali melihat Lu Yun, Shen Li merasa dia tampak familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya, siapa yang akan mengingat badut yang tidak layak disebut. Artinya, ada banyak hype dari dunia luar, dan saya hanya melihatnya sekilas, tetapi tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Sekarang, ketika Shen Li menyebutkan pendukungnya, Miao Qinghe tanpa sadar menatap Lu Yun, dan Shen Li menatap Lu Yun dengan serius untuk pertama kalinya. Namun ketika dia mendengar Lu Yun mengungkapkan identitasnya dan mengatakan bahwa dia adalah Ratu Tianzhen, Shen Li tiba-tiba merasakan perasaan tidak masuk akal di dalam hatinya. Miao Qinghe pasti salah menilai orang tersebut. Bagaimana Raja Tianzhen bisa menjadi pendukung klan Gu? Dia hanyalah badut-badut. Namun, Miao Qinghe segera mengakui, Lu Yun adalah teman klan Gu kita. Tentu saja, tidak ada salahnya mengatakan bahwa dia adalah pendukung kita. Miao Qinghe, menurutku kamu benar-benar gila. Melihat Miao Qinghe benar-benar mengakuinya, Shen Li merasa itu sangat keterlaluan. Melihat sekeliling, Shen Li dengan cepat mengoreksi pikirannya ketika dia melihat wanita Gu di sekitarnya memandang Lu Yun dengan sedikit rasa hormat. Bukan karena otak Miao Qinghe kebanjiran, tapi orang-orang dari suku Gu ini kebanjiran otak. Sepertinya kutukan mereka nyata. Kutukan itu memberi mereka kemudahan dan kecantikan, tetapi juga menghilangkan IQ mereka. Seperti yang diharapkan, perolehan apapun membutuhkan harga yang sesuai. Suku Gu adalah contoh tipikal yang menggunakan kecerdasan untuk ditukar dengan kecantikan. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu, dan aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Aku akan membawa kedua gadis ini pergi. Shen Li mencibir, dan kemudian bersiap untuk membawa orang pergi, sangat mendominasi. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa mengambilnya. Apakah kamu akan mengurus urusanmu sendiri? Shen Li menatap Lu Yun dengan pandangan menghina, dengan ekspresi sinis di wajahnya. Bukannya aku usil, tapi karena mereka wanitaku, apa menurutmu aku akan membiarkanmu membawa mereka pergi? Ketika Lu Yun mengatakan ini, dia langsung membangkitkan kecemburuan beberapa anggota klan pengusir setan zombie. Dua wanita cantik yang begitu memesona seantero negeri sebenarnya adalah wanita badut ini. Itu hanya pemborosan sumber daya alam. Khusus untuk Shen Zuo, setelah melihat Lu Yun mengucapkan kata-kata tersebut, Xiao Qin dan Luo Li tidak membantahnya, melainkan menunjukkan sentuhan perasaan asmara yang menyentuh, dan langsung mengertakkan gigi karena cemburu. Jika dia tahu bahwa sikap sombong dapat membawa berkah seperti itu, Shen Zuo merasa bahwa dia seharusnya menjadi Raja Surga.
Jika dia merendahkan integritas moralnya dan pergi ke dunia sekuler untuk ikut campur dalam urusan orang lain, Lu Yun tidak akan ada hubungannya dengan dia. Dia harus menjadi Raja Surga, dia harus menjadi Dewa Yuntian, dan dia harus merangkul kecantikan. Mata Shen Zuo agak merah. Ayahnya, Shen Li, mencibir dan berkata, jika kamu bisa menahannya, dia akan menjadi wanitamu. Jika kamu tidak bisa menahannya, itu akan menjadi bencanamu. Shen Ping, biarkan badut ini melihat celahnya dan mengambil tindakan berani tanpa memberi menghadap orang-orang Miao. Petik 2. Shen Ping, tetua suku pengusir setan zombie yang kulitnya hampir sepucat Shen Zuo, setelah menerima perintah, melangkah keluar dengan momentum yang kuat, mendekati Lu Yun. Bahkan tanpa zombie, Shen Ping merasa kekuatannya sendiri cukup untuk menghancurkan badut Lu Yun. Bentak, saat Shen Ping bergerak, lengannya bergetar dan mengeluarkan suara yang tajam dan kuat. Namun, Lu Yun tidak bergerak, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan tenang, Wang Kai, jilat dia, dan kamu akan diberi hadiah 10 tetes darah. Siapa Wang Cai? Shen Ping tertegun dan hendak menyerang Lu Yun ketika dia tiba-tiba melihat bayangan hitam melompat keluar seperti kilat dan bergegas menuju Shen Ping. Kucing, Raja Surga ini, sebenarnya mengharapkan seekor kucing untuk menyelamatkannya. Ini sungguh hal yang aneh. Ketika Shen Li dan yang lainnya melihat ini, mereka hampir tidak bisa menahan tawa. Hal yang sama juga terjadi pada Shen Ping, yang berseru, Raja Tianzhen, saya khawatir Anda bukan orang jahat. Kata-katanya belum selesai. Detik berikutnya, ekspresi Shen Ping berubah drastis. Ketika kucing hitam mendengar Lu Yun mengatakan bahwa ada 10 tetes darah sebagai hadiah, dia sangat bersemangat dan mengeluarkan air liur beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Kolom air melewati lengan Shen Ping dan menyemprotnya dengan darah. Segera setelah itu, Shen Ping mendengar jeritan melengking, dan dia dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat, semua orang di sekitarnya melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Saat Shen Ping mundur, dia menjadi semakin pendek. Kulit dan daging di tubuhnya tenggelam dengan cepat, dan tulang-tulangnya menjadi rapuh seperti potongan kertas, tidak mampu menopang berat daging dan kulitnya. Karena itu, Shen Ping berubah menjadi tumpukan daging busuk dalam sekejap, berceceran di mana-mana. Pada saat ini, semuanya sunyi, dan mata semua orang membelalak ngeri, seolah-olah mereka bahkan lupa bernapas. Tidak hanya para pengusir zombie, tetapi Miao Qinghe dan yang lainnya juga tahu betapa menakutkannya kucing hitam itu, tetapi mereka tetap merasa mati rasa ketika melihat pemandangan brutal seperti itu. 1 detik dia masih hidup, dan detik berikutnya dia menjadi tumpukan daging busuk, dan proses penuaan memakan waktu kurang dari setengah detik. Hanya dapat dikatakan bahwa air liur kucing hitam itu sangat buruk, dan jumlah air liur kali ini terlalu banyak. Shen Ping meminumnya tanpa melewatkan setetes pun, yang menyebabkan pemandangan yang begitu menakutkan. Mengerikan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Kesan kucing hitam langsung terbentuk di benak setiap orang, dan tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah, tidak berani terlalu dekat dengannya, dengan ketakutan di mata mereka. Miao Qinghe butuh waktu lama untuk kembali sadar. Inilah sumber kutukan yang mendominasi mereka selama 5 tahun. Sungguh mengerikan. Untunglah mereka hanya mendapat seteguk air liur kucing hitam, dan sudah encer. Jika menjadi seperti Shen Ping, dilihat dari perbandingan ini, Lu Yun juga sangat kuat. Awalnya dia diberi air liur oleh kucing hitam, tapi dia dengan cepat menekannya dengan cara yang aneh. Sulit bagi Miao Qinghe untuk tidak mengaguminya. Menghadapi kerumunan yang menunjukkan ketakutan, kucing hitam itu mengangkat kepalanya dengan bangga, seperti seorang jenderal yang kembali dengan penuh kemenangan, tetapi setelah melihat Lu Yun, dia segera berlari. Berjongkok di kaki Lu Yun, dia mengangkat kepalanya dan menjulurkan lidahnya, seolah ingin menyenangkan. Ia sama sekali tidak memiliki martabat dan kesombongan seekor kucing, dan malah terlihat seperti anjing peliharaan. Nama Wang Cai memang dipilih dengan tepat. Aku hanya memberinya 1 gigitan. Aku tidak membiarkanmu membunuhnya. 10 tetes darahnya hilang. Lu Yun tidak menyangka Wang Cai menjadi begitu galak, dia benar-benar menyemprot Shen Ping sampai mati dengan seteguk air liur, yang sangat mengejutkan Lu Yun. Meong, Wang Cai memperlihatkan giginya yang tajam dan menggaruk kaki celana Lu Yun dengan cakarnya sebagai protes. Jika kamu berbohong kepada kucing, apakah kamu masih manusia? Lu Yun tidak punya pilihan selain menusuk jarinya dan berkata, lupakan, ini salahku karena tidak menjelaskannya dengan jelas sebelumnya, jadi aku akan memberimu setetes. Meong, tentu saja Wang Cai tidak senang ketika 10 tetes darah berubah menjadi 1 tetes, tapi jika Lu Yun tidak memberikannya, apa yang bisa dia lakukan? Namun ketika setetes darah Lu Yun menetes, ia segera menangkapnya dengan mulutnya, lalu mengibaskan ekornya dengan gembira. Monster macam apa ini? Baik Shen Li maupun putranya ketakutan. Mereka belum pernah melihat kucing seaneh ini. Air liurnya tidak hanya memiliki efek korosif, tetapi juga suka meminum darah manusia. Apakah ini kepercayaan Raja Tianzhen? Pupil mata Shen Li bergetar, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera menusukkan pisau tajam Zenki dan membelah telapak tangan kirinya, mengagetkan Shen Zuo di sampingnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Sekalipun aku ketakutan, aku tidak akan sampai menjadi gila. Namun, Shen Li tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menatap kucing hitam itu dengan mata membara dan berkata dengan mempesona, anak kucing, Raja Tianzhen sangat pelit. Dia hanya memberimu setetes darah. Datanglah padaku. Dia mengepalkan tangan kirinya,
dan banyak darah menetes dari luka yang baru saja dia garuk dan jatuh ke tanah. Shen Zuo dan yang lainnya segera mengerti mengapa Shen Li ingin bunuh diri. Dia ingin menangkap kucing hitam berlumuran darah. Jadi mereka semua menatap kucing hitam itu dengan gugup. Wang Chai awalnya berbalik di bawah kaki Lu Yun. Setelah melihat darah Shen Li menetes ke tanah, dia ragu-ragu sejenak, lalu dengan ragu-ragu berjalan di atas tangga kucing. Ayo, ayo, melihat pemandangan ini, Shen Li menjadi bersemangat. Kucing hitam ini adalah harta karun. Jika bisa ditangkap akan menjadi pembunuh besar. Dapat memberikan efek yang tidak terduga saat melawan musuh. Ketika Raja Tianxin tidak lagi memiliki kucing ini, bisakah dia menghancurkannya sampai mati? Semakin Shen Li memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Shen Zuo dan orang lain di samping juga menahan napas. Namun, Lu Yun sepertinya tidak menyadarinya dan membiarkan Wang Chai berjalan menuju Shen Li selangkah demi selangkah. Segera, Wang Chai mendatangi Shen Li. Shen Li berkata dengan penuh semangat, ayolah, kucing kecil yang baik, aku akan memberikan semuanya padamu. Aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang. Kamu boleh minum darah sebanyak yang kamu mau. Selama masih dalam toleransi tubuhku, kamu tidak akan pernah seperti Raja Tianxin. Menggali dan mencari. Klik, klik, klik. Darah masih mengalir. Wang Chai menjulurkan lidahnya, dan ketika hendak menjilatnya, tiba-tiba dia menarik kembali lidahnya. Shen Li tertegun, ada apa? Meong. Wang Chai menjerit jijik, lalu berbalik, mengangkat pantatnya dan menyemprotkan air ke genangan darah Shen Li, lalu kembali ke kaki Lu Yun dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ekspresi Shen Li tiba-tiba membeku, dan sepertinya ada suara di benaknya, Wang Chai tidak ingin berbicara denganmu, dan dia mengencingimu. Apa-apaan, apakah kucing ini masih pilih-pilih makanan? Shen Li tidak bisa menghentikan sudut mulutnya yang bergerak-gerak. Lu Yun berkata dengan bercanda, Wang Chai ingin memberitahumu bahwa darah kotormu lebih buruk daripada air seni. Shen Li mengejang lebih keras lagi. Semua orang di sekitar juga tercengang dengan pemandangan lucu ini. Jika mereka tidak takut dengan air liur kucing hitam itu, mereka pasti akan memujinya karena lucunya. Ayah, apakah kamu dipermalukan oleh kucing? Pada saat ini, Shen Zuo benar-benar menebusnya. Tentu saja, dia mengatakan ini secara tidak sadar, tetapi wajah Shen Li langsung menjadi sangat gelap, dan dia berteriak, diam. Shen Li tidak punya keberanian untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah memarahi Shen Zuo, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terlihat seburuk yang dia bisa. Bawalah putra kecilmu dan mayat terbang itu dalam waktu 1 jam agar istriku, Peri Luo, dapat kembali bekerja. Jika tidak, aku harus pergi ke klan zombiemu secara langsung. Suara Lu Yun tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Shen Li berhenti, tapi tidak berbalik atau mengatakan apapun lagi. Setelah jeda beberapa saat, dia segera pergi dengan ekspresi muram. Shen Zuo dan yang lainnya secara alami tidak berani mengatakan apapun dan segera mengikuti jejak Shen Li. Setelah Shen Li dan kelompoknya pergi, tetua kedua berkata, Tuan Lu, saya melihat Shen Li tampaknya sangat tidak yakin. Mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja. Tetua ketiga juga menjawab, iya, kita seharusnya menahan Shen Zuo sekarang dan membiarkan Shen Li menggunakan putra kecilnya sebagai gantinya. Shen Li adalah karakter yang kejam pada awalnya, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja, dan memintanya untuk membawa seseorang ke sini dalam waktu 1 jam untuk menebus dosa-dosanya adalah sebuah fantasi belaka. Mendengar perkataan kedua orang itu, Lu Yun menunjukkan senyuman dingin, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sendiri. Jika kamu tidak bisa memanfaatkannya, maka kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Itu benar, tapi, siapa istri Peri Luomu? Tepat ketika Lu Yunchang ingin bertingkah keren, dia tiba-tiba mendengar suara jahat datang dari telinganya, dan pada saat yang sama terdengar suara gigi harimau bergesekan, dan dia segera menjadi tegang. Bayangannya tidak terang. Tanda tanya, Shen Li tidak pernah sedepresi ini. Dia sebenarnya dipermalukan oleh seekor kucing. Ini adalah rasa malunya. Malu seumur hidup, sedemikian rupa sehingga setelah dia kembali ke sukunya, dia memanggil putra bungsunya Sandy dengan marah dan memberinya pendidikan yang parah. Jika bukan karena kamu adalah anak kandungku, aku sangat ingin mengubahmu menjadi zombie. Mata Shen Li membelalak, janggutnya bergetar, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang garang. Sandy mewarisi warna kulit ayahnya dengan sempurna, dan wajahnya gelap. Dia dimarahi dalam hati, tetapi pikirannya penuh kebingungan. Bukankah dia baru saja membunuh beberapa orang biasa? Mengapa ayahku harus begitu marah? Ketika Sandy pertama kali kembali, dia menjelaskan masalah ini kepada Shen Li. Pada saat itu, Shen Li juga mengatakan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan beberapa semut, selama itu bukan pembunuhan skala besar, itu akan terjadi. Bagus. Kenapa dia menjadi seperti ini setelah perjalanan ke klan Gu? Sandy mengira mereka pergi ke klan Gu untuk mencari wanita untuk saudaranya Shen Zuo, tapi dia tidak pernah menyangka betapa besar masalah yang akan dia timbulkan karena masalah yang dia timbulkan di luar. Setelah Shen Li melampiaskan amarahnya, Shen Zuo menjelaskan, saudaraku, tindakanmu di luar telah menarik perhatian aliansi bela diri. Saya tahu, ketika saya kembali, penegak hukum dari aliansi bela diri mengejar saya, tapi ini hanya aliansi bela diri, apa yang menakutkan? Sandy bertanya dengan bingung, tidak menyadari keseriusan masalah ini.
Shen Zuo menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, aliansi bela diri tidak perlu ditakuti, tetapi Raja Tianzhen tidak mudah untuk diganggu. Raja Tianzhen, badut yang dikenal sebagai santo pelindung kerajaan naga itu. Shen Di mencibir, tapi dia menjadi semakin bingung. Shen Zuo menunjukkan ekspresi cemburu, badut itu, saya tidak tahu nasib buruk apa yang dia alami, dia benar-benar mengambil kucing peliharaan yang sangat kuat. Kecemburuan ini, tentu saja, juga mencakup dua wanita abadi Raja Tianzhen. Shen Zuo tidak mengatakannya dengan lantang. Kucing, seberapa kuatkah seekor kucing? Shen Di menghina. Seberapa kuatkah itu? Seberapa kuatkah seekor kucing jika berani buang air kecil dan mempermalukan Anda? Shen Zuo mencibir di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan hal yang memalukan seperti itu. Sebaliknya, dia mendengus dan berkata, penatua Shen Ping terkorosi menjadi tumpukan daging busuk oleh air liur kucing itu. Begitu kata-kata ini keluar, Shen Di, yang pada awalnya tidak menganggapnya serius, langsung mengubah ekspresinya. Penatua Shen Ping, yang berada di urutan kedua setelah pemimpin klan Shen Li dalam hal kekuatan dalam klan pengusir setan zombie, sebenarnya dibunuh oleh air liur kucing. Pantas saja ayah saya sangat marah. Baru pada saat itulah Shen Di menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Hari itu, Raja Xie berkata bahwa dalam waktu 1 jam, izinkan kami membawamu dan mayat terbang yang kau kendalikan ke hadapannya. Mereka akan membawamu ke aliansi bela diri untuk meminta maaf. Kata-kata Shen Zuo langsung membuat Shen Di terlihat panik, dan dia buru-buru berlutut di depan Shen Li dan berkata, Ayah, aku tahu aku salah. Ayah tidak boleh mengirimku ke aliansi bela diri. Aliansi bela diri tidak menakutkan. Tapi ku dengar aliansi bela diri menguasai tempat bernama penjara jiwa naga. Begitu Anda masuk, sangat sulit untuk keluar. Jika Raja Tianzhen menggunakan kucing itu untuk mengancam pengusiran setan zombie dan memenjarakan Shen Di di penjara jiwa naga, maka dia harus menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Bagaimana Shen Di bersedia melakukannya? Dia masih sangat muda. Sekarang kamu tahu kamu salah. Shen Li mendengus dingin, tetapi amarahnya telah mereda, tidak seperti sekarang, ketika dia begitu marah hingga ingin mengubah Shen Di menjadi zombie. Dia menjadi tenang. Saya merasa Shen Di tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas hal ini. Gadis bodoh dari Liga Bela Diri, dan badut Raja Tianyan yang berpikir bahwa memelihara kucing peliharaan akan cukup untuk menindas klan pengusir setan zombie mereka. Dalam keadaan normal, bukankah wajar jika seorang kultivator membunuh beberapa orang biasa? Jadi itu semua salah mereka. Kaum muda terlalu bodoh. Shen Zuo bertanya dengan ekspresi serius, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan mengirim saudara laki-lakiku dan mayat terbang itu ke Raja Tianzhen? Mimpi bodoh. Belum lagi Shen Di adalah putranya, bahkan mayat terbang itu pun tidak bisa diserahkan kepada Raja Tianzhen. Menurut levelnya, zombie dapat dibedakan dari rendah ke tinggi menjadi zombie ungu, zombie putih, zombie hijau, zombie berbulu, zombie terbang, zombie pengembara, zombie rawan, dan zombie non-tulang. Begitu Anda menerobos belenggu ketidakmampuan berubah menjadi tulang, jika Anda naik lebih tinggi, Anda akan menjadi eksistensi yang benar-benar menghancurkan surga. Nenek moyang zombie yang legendaris, Sang Jenderal, berada di atas tulang abadi. Dengan tingkat klan pengusir setan zombie saat ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah memurnikan mayat terbang. Oleh karena itu, mayat terbang sangatlah berharga. Bagaimana Shen Li bisa menyerahkannya dengan begitu mudah? Shen Zuo, cari Mao Zong dan masuklah. Shen Li tiba-tiba berkata. Shen Zuo tidak bertanya lagi, dia pergi jalan-jalan dan segera kembali, diikuti oleh Mao Zong yang kekar. Mao Zombie sudah dianggap sebagai zombie tingkat tinggi di antara zombie. Ia memiliki kulit tembaga dan tulang besi, bergerak cepat, dan melompat seperti terbang. Dan tidak seperti Green Zombie, lapisan membran zombie telah lahir di tubuhnya. Lapisan zombie inilah yang menjadi kunci untuk mengubahnya menjadi tulang besi berkulit tembaga. Semakin tinggi level zombie, semakin tebal zombie tersebut, dan semakin kuat kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Setelah Shen Zuo memimpin Mao Zhan masuk, dia melihat ayahnya mengeluarkan botol penyimpanan senjata ajaib, dan bertanya dengan heran, ini dia. Saya mengumpulkan sebagian air liur kucing itu. Pada saat itu, kucing hitam itu meludahkan banyak air liur ke arah Shen Ping, menyebabkan tubuh Shen Ping terkorosi, namun Shen Li mengawasinya dan diam-diam mengumpulkan sebagian darinya menggunakan botol penyimpanan. Setelah menjelaskan dengan santai, Shen Li menuangkan sebotol air liur kucing hitam ke Mao Zhan, dan kemudian mengamati dengan cermat perubahannya. Karena permukaan bulu sudah lama mengering dan membusuk, efek korosif air liur tidak begitu penting. Yang penting adalah apakah lapisan selaput kaku yang lahir di tubuh Mao Zong dapat menahan sifat korosif dari air liur kucing hitam. Shen Li sangat puas dengan hasil tesnya. Tentu saja mulut kucing tidak bisa menembus lapisan selaput tersebut, jadi tidak perlu khawatir. Tulang-tulang di tubuh kucing akan langsung larut oleh air liur kucing, seperti yang dilakukan Shen Ping. Melihat pemandangan ini, Shen Zuo tiba-tiba menjadi energi dan berkata, Mao Zeng dapat menahan kucing hitam itu, dan mayat terbang tidak menjadi masalah. Ayah, ayo kita pergi ke Raja Tianzhou untuk menyelesaikan masalah sekarang. Saat mereka pergi ke suku Gu sebelumnya, mereka tidak membawa zombie apapun, jadi mereka diberi disinsentif oleh Raja Tianzhen. Sekarang dia tahu bahwa Mao Zhan berada di atas level dan tidak takut pada kucing hitam, Shen Zuo tidak sabar untuk kembali untuk menyelesaikan masalah.
Dia bahkan tidak sabar untuk meraih dua wanita cantik di sebelah Raja Tianzhen ke tangannya. Shen Li menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, jangan khawatir, bukankah badut itu mengatakan bahwa dia akan datang mengunjunginya secara langsung 1 jam lagi. Dia akan datang untuk mati. Kita tunggu saja. Selama kucing hitam aneh itu terkendali, bukankah hanya seekor ayam kecil lemah yang bisa diambil dan dibunuh?